Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kasus angina pectoris. Angina pectoris atau di dalam istilah umumnya sering disebut juga sebagai angin duduk, merupakan suatu nyeri dada yang diakibatkan oleh penyakit jantung koroner. Angin duduk atau angina pectoris itu terjadi saat otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup karena pembuluh darah arteri pada jantung menyempit atau tersumbat. Untuk gejalanya, angina pectoris ditandai seperti adanya rasa tertindih, terbakar, ataupun tertusuk, atau terasa penuh di dada. Rasa sakit dapat menjalar sampai ke lengan, bahu, punggung, leher, dan rahang, terutama di sebelah kiri. Gejala lain yang dapat menyertainya adalah keringat yang muncul berlebihan meskipun cuaca tidak sedang panas, mual, lelah, pusing, dan sesak nafas. Untuk faktor penyebabnya adalah sering disebabkan oleh karena penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi akibat adanya penumpukan plak di arteri atau yang sering disebut arteriosklerosis. Beberapa faktor yang lain yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner adalah kebiasaan merokok, tekanan darah yang tinggi, kemudian kadar LDL dan trigliserid di dalam darah itu tinggi, kemudian riwayat penyakit jantung di dalam keluarga atau adanya riwayat penyakit jantung, kemudian jarang berolahraga dan tidak aktif bergerak, serta faktor yang lain adalah obesitas. Di dalam akupunktur, kasus angina pectoris sangat kompleks, tetapi utamanya disebabkan oleh karena faktor emosi, stagnasi qi dan darah, terlalu banyak makan makanan berlemak, akumulasi flegma, kurangnya nutrisi dalam darah, dan defisiensi yang di dada. Untuk diferensiasi sindrom ada banyak. Yang pertama, obstruksi dinding pada jantung, kemudian stagnasi darah, akumulasi flegma lembab, defisiensi yang jantung, dan defisiensi yin jantung. Untuk titik utamanya ada titik tancong CV17, Jimen PC4, Neikuan PC6, Juiyinshu BL14, dan Jukui CV14. Dalam kasus ini kita akan membahas sindrom angina pectoris oleh karena stagnasi darah, sehingga titik diferensialnya bisa ditambahkan titik Shuihai SP10, Gosu BL17, dan Sanjinqiao SP6. Untuk lebih lanjut kita masuk ke sesi bed. Di sini saya akan menunjukkan titik utama dari angina pectoris oleh karena sindrom stagnasi darah. Yang pertama ada CV17 dan CV14. CV17 tancong, lokasinya adalah dari papila mammae ini ditarik ke tengah ke sternum atau garis dada, garis lateral dada tengah. Nah, ini penusukannya tegak lurus ataupun bisa agak miring ke arah bawah. 0,5 sampai 0,7 cun. Kemudian yang kedua ini CV14 cukwe, lokasinya adalah dari PX ini 2 cun ke bawah atau dari umbilikus naik 6 cun. Begitu, menggunakan jarum 1 cun, penusukan tegak lurus 0,4 sampai 0,6 cun masuk. Saya lanjutkan. Untuk titik di daerah tangan ada PC6 dan juga PC4. Saya mulai dari yang PC6 atau Neikuan. Lokasinya adalah pada sisi medial di atas dari lipat pergelangan tangan 2 cun di antara kedua tendon, penusukannya tegak lurus 0,5 sampai 0,8 cun. Kemudian ini PC4 Jimen, lokasinya adalah 5 cun dari lipat pergelangan tangan. Kalau ini tadi 2 cun ditambah 3 cun, kurang lebih di sini. Penusukannya sama, tegak lurus 0,5 sampai 0,8 cun. Saya lanjutkan. Untuk titik di bagian kaki ada SP10 Shuihai, lokasinya adalah 2 cun di atas dari tulang patella sisi dalam, dari tonjolan tulang patella sisi dalam
2 jun. Kemudian penusukannya tegak lurus 0,5 sampai 1,2 jun. Titik yang di kaki yang kedua adalah SP6 Sanjinjiao, lokasinya adalah 3 jun, di atasnya malleolus internus. Ya. Penusukannya tegak lurus tepat di tepi bawah dari tulang tibia 0,5 sampai 0,8 jun. Baik, untuk kasus angina pectoris di bagian belakang ada 2 titik. Yang pertama adalah BL14 Juinsu dan BL17 Gesu. Cara mencarinya di ini tulang skapula, paling ujung tulang skapula ini yang sebelah dalam ini adalah, nah ini adalah BL13 kalau ditarik ke tengah. BL13 kemudian diraba turun 1 ruas. Nah, ini dapat BL14. BL14 2 jun ke arah lateral. Kemudian ini di antara torakal 3 dan 4 dan 5. Kemudian penusukannya adalah tegak lurus 0,5 sampai 0,8 jun. Bisa tegak lurus, bisa agak miring ke arah bawah. Kemudian selanjutnya ini titik Gesu. Dari ini BL14 turun 15, turun lagi 16, turun lagi. Nah, BL17 2 jari lateral dari meridian tuk. Penusukannya sama, tegak lurus atau agak miring ke bawah 0,5 sampai 0,8 jun. Demikian tadi serangkaian kegiatan video tutorial pada kasus ini. Sampai jumpa dan bertemu kembali pada kasus yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.